Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Tribun Timur Highlight Koran yang hari ini akan membahas beberapa berita di beberapa halaman Koran Tribun Timur. Dan kita mulai pada halaman utama Tribuners dengan headline berita Makassar pangkas anggaran ATK dan rapat di hotel. Tak ada lagi anggaran pembelian kertas di Pemprov Sulsel dan pemerintah pusat potong dana transfer Sulsel. Pemerintah Kota Makassar berjanji mengurangi kegiatan seremoni di hotel atau penyewaan tempat. Mereka akan lebih banyak menggunakan fasilitas pemerintah untuk pertemuan-pertemuan atau rapat. Langkah itu dilakukan sebagai tindak lanjut perintah efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda mengatakan pemerintah efisiensi wajib dilaksanakan. Untuk menggunakan anggaran daerah akan dikontrol langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. Kemudian seluruh anggaran infrastruktur Luwu berjumlah 0. Pemerintah Kota Luwu menghadapi kenyataan pahit setelah dana transfer dari pemerintah pusat untuk tahun 2025 mengalami pemotongan drastis. Anggaran yang harusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di Kabupaten Luwu terpangkas sepenuhnya mencapai 97,4 miliar rupiah. Akibatnya tidak ada satupun program infrastruktur yang bisa direalisasikan tahun depan. Kepala Dinas PUTR Luwu, Ihsan Asad menyebut, awalnya alokasi anggaran tersedia untuk pembangunan jangka panjang di Kabupaten Luwu, yakni sebesar pembangunan irigasi, kemudian jalan, serta dana alokasi umum dan spesifik grant. Namun berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 29 tahun 2025 seluruh anggaran itu dipangkas hingga 0. Dan kemudian Tribuners pemerintah pastikan beasiswa LPDP tetap berjalan selama adanya aturan pemangkasan anggaran ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjamin program Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah terbebas dari dampak efisiensi anggaran 306,69 triliun rupiah. Ia menyampaikan hal itu menjawab isu bahwa KIPK kuliah dan beasiswa akan berdampak efisiensi yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian Tribuners juga dapat melihat infografis terkait pemangkasan anggaran di Sulawesi Selatan di tiap kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk juga pemangkasan anggaran di provinsi. Untuk di Sulawesi Selatan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memangkas 25 triliun 61 juta 2.000 rupiah. Kemudian beralih ke Kabupaten Bantaeng, dipangkas 14 triliun 125 miliar 100 dipangkas 14 miliar 125 juta 170 ribu rupiah. Kemudian di Baru dipangkas 16 miliar 486 juta 693 ribu rupiah. Kemudian di Pindrang dipangkas 11 miliar 808 juta 413 ribu rupiah. Di Sinjai dipangkas 24 miliar 293 juta 914 ribu rupiah. Kemudian di Kepulauan Selayar dipangkas di angka 43 miliar rupiah, hampir mencapai juga 44 miliar rupiah. Kemudian di Kabupaten Luwu dipangkas sekira 48 miliar rupiah sekian-sekian. Kemudian di Luwu Utara dipangkas 52 miliar sekian. Di Maros dipangkas 10 miliar sekian. Di Pangkajene Kepulauan dipangkas 17 miliar sekian. Dan di Luwu Timur dipangkas 52 miliar sekian.
Kemudian di Kabupaten Bone, Tribuners juga mengalami pemangkasan 38 miliar sekian. Kemudian Bulukumba berkisar pada angka 19 miliar rupiah. Kemudian di Enrekang berkisar pada angka 30 miliar rupiah. Kemudian di Kabupaten Goa dipangkas 13 miliar sekian. Kemudian Jeneponto dipangkas 4 miliar sekian. Dan kemudian di Kabupaten Sidrap dipangkas 18 miliar sekian. Kemudian di Sopeng juga mengalami pemangkasan sekira 24 miliar. Kemudian di Takalar sekitar 6 miliar rupiah. Di Palopo juga sekitar 6 miliar rupiah. Kemudian Tanah Toraja dipangkas 37 miliar sekian. Di Kabupaten Wajo juga mengalami pemangkasan 18 miliar sekian. Dan terakhir di Parepare dengan angka pemangkasan berkisar 7 miliar rupiah. Kemudian Tribuners, kita beralih pada berita di halaman 6 koran Tribun Timur. Pada rubrik Makassar, pembahasan APBD perubahan dipercepat. Pemerintah Kota Makassar akan mempercepat pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD di perubahan 2024, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda mengatakan Pemkot Makassar sudah menerima surat edaran terkait perubahan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Surat edaran tersebut dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Edaran dengan nomor 900.1.1/640/SJ tersebut dikeluarkan pada 11 Februari 2025. Surat edaran ini mengungkapkan langkah tegas Mendagri dalam menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan rencana kerja pemerintah daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Pemerintah pusat menginstruksi agar pemerintah daerah segera melakukan penyesuaian dengan program yang dimiliki oleh kepala daerah yang baru dilantik. Kata Zulkifli, pembahasan kebijakan umum, anggaran prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS sudah harus dibahas pada Mei mendatang, sehingga APBD perubahan bisa disahkan pada Juni atau Juli 2025. Untuk sekarang ini, program dan kegiatan Pemkot Makassar masih mengacu pada APBD pokok 2025. Kedepan, setelah pengesahan APBD perubahan, maka program-program yang diusung oleh Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham sudah bisa dijalankan. Kemudian segera susun RPJMD. Selain itu, Pemkot Makassar juga akan menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Makassar. Pemkot Makassar akan menyiapkan tim penyusun RPJMD dan RPJMD ini akan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sehingga penyelesaian RPJMD ini akan melibatkan DPRD Kota Makassar dan tahapan penggodokan RPJMD paling lambat 6 bulan lamanya. Dalam regulasi pembuatan RPJMD, paling lama 6 bulan dan kami dari Bapeda sudah membuat matriks, insya Allah target kita bulan 5 itu sudah selesai tuturnya. Kata Zulkifli, program RPJMD harus berkesinambungan atau terkoneksi dengan program yang dirancangkan ataupun juga dicanangkan pada periode ini. Artinya, program-program di masa Wali Kota Dani Pomanto juga akan menjadi pertimbangan dalam penggodokan RPJMD di masa Munafri Arifuddin Aliyah Mustika Ilham. Kemudian Tribuners, berita lain di halaman 6, 217 pengungsi Antang butuh popok bayi. Memasuki hari kelima banjir di Blok Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, ratusan warga masih mengungsi. Mereka bertahan di posko pengungsian Masjid Jabal Nur, Blok 10 Perumahan Antang, karena banjir belum surut sepenuhnya. Namun demikian, beberapa warga pengungsi sudah ada yang kembali ke rumah masing-masing. Masih ada 63 kakak, 217 jiwa adami balik sebagian. Kemarin 69 kakak
245 jiwa, kata Koordinator Posko Pengungsian Masjid Jabal Nur, Hamsina, saat dikonfirmasi Tribun. Untuk pasokan kebutuhan makanan, pengungsi, kata Hamsina, sejauh ini masih mencukupi. Hanya saja, kata dia, pengungsi kekurangan air minum dan juga kebutuhan perlengkapan bayi. Air gelas tidak ada air minum, tidak ada juga popok sama minyak kayu putih. Adapun kondisi banjir saat ini, lanjut Hamsina, air setinggi betis orang dewasa masih merendam pemukiman warga setempat. Sebelumnya diberitakan ribuan warga mengungsi akibat banjir di Blok 8 dan Blok 10 Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Pantauan Tribun pada Rabu 12 Februari 2025, rendaman banjir nyaris menyentuh atap rumah warga. Potensi SAR yang ada pun berjibaku mengevakuasi warga yang terjebak banjir dalam rumah. Proses evakuasi dilakukan menggunakan sejumlah perahu karet. Kemudian Tribuners beralih ke berita lain di halaman 6 Koran Tribun Timur. Buka puasa di Swiss Berlin Panakukang Rp135.000. Menyambut bulan suci Ramadan, Swiss Berlin Panakukang, Makassar kembali menghadirkan paket buka puasa spesial dengan tema Iftar Treasure of Ramadan. Mereka kembali menawarkan menu makanan yang spektakuler selama berbuka puasa di Swiss Berlin Panakukang Makassar. Hanya dengan Rp135.000 per packnya, Swiss Berlin Panakukang menawarkan all you can eat untuk para tamu. Marketing Eksekutif Swiss Berlin Panakukang Makassar, Mahreta, mengatakan jika tahun ini mereka menyajikan sesuatu yang berbeda dengan berbagai hidangan istimewa untuk menemani momen berbuka puasa. Paket buka puasa kali ini kami beri tema Iftar Treasure of Ramadan, yang berarti harta karun Ramadan. Kami ingin memberikan sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang lebih dari ekspektasi para tamu yang datang berbuka puasa bersama kami. Setiap tahun, ujar Reta, panggilan akrabnya Swiss Berlin Panakukang, selalu menawarkan kambing guling serta beragam makanan lezat sebagai hidangan utama saat berbuka puasa, dan untuk tahun ini harga paket buka puasa dibanderol dengan harga Rp135.000 per orang. Menariknya, jika paket ini dipesan untuk 10 orang, maka akan ada tambahan 1 orang gratis dan promo serupa berlaku untuk kelipatan 10 orang berikutnya. Jadi kalau ada yang pesan untuk 20 orang, tentu akan plus untuk 2 orang, begitu seterusnya, ungkapnya. Kemudian selain itu, harga kamar juga terjangkau. Swiss Berlin Panakukang Makassar juga menawarkan harga kamar yang terjangkau. Untuk harga kamar dengan paket berbuka puasa, pengunjung hanya perlu membayar Rp785.000 sudah termasuk paket berbuka untuk 2 orang. Untuk tamu yang tidak berpuasa, mereka dapat memilih apakah ingin menikmati sahur, sarapan pagi, atau berbuka puasa. Kemudian, bagi tamu yang memilih kamar tanpa paket berbuka puasa, harga yang ditawarkan adalah Rp585.000 per malam. Semua pilihan tersebut dapat dikonfirmasi di resepsionis kami. Ingin pilih yang mana, ujarnya. Tak hanya itu, bagi pemegang member SBEC dapat diskon 10% untuk paket iftar yang ditawarkan. Berita lain yang ada di halaman Koran Tribun Timur di halaman 6 Tribuners terkait pelunasan haji dibuka, dan beginilah besaran BP embarkasi Makassar. Pelunasan biaya haji 1446 Hijriah jamaah reguler resmi dibuka mulai pada Jumat kemarin 14 Februari 2025. Tahap ini dibuka menyusul terbitnya keputusan Presiden tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat sudah terbit. Kepres nomor 6 tahun 2025 ini ditandatangani Presiden pada 12 Februari 2025.
Pelunasan biaya perjalanan ibadah haji resmi dibuka selama sebulan 14 Februari hingga 14 Maret 2025. Adapun besaran BP jamaah embarkasi Makassar sebesar 57 miliar rupiah, 670.921 rupiah. BP merupakan biaya yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. BP jamaah haji ini dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, kemudian biaya akomodasi di Makkah dan juga biaya akomodasi di Madinah, serta biaya hidup atau living cost para jamaah. Jamaah haji sudah membayar setoran awal sebesar 25 juta rupiah. Rata-rata dari mereka juga mendapat nilai manfaat yang masuk melalui virtual account sekitar 2 juta rupiah. Sehingga mereka dalam proses pelunasan nanti tinggal membayar selisihnya, kata Dirjen Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman dalam keterangannya. Sementara itu, BP bagi petugas haji daerah dan pembimbing kelompok bimbingan haji dan umrah memiliki nilai yang berbeda. Besarannya untuk embarkasi Makassar 91 miliar 91 juta 649.429 rupiah. BP, PHD dan KBIHU dipergunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, lalu transportasi dan pelayanan di Arafah, Musdalifah dan juga Mina. Kemudian perlindungan pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, kemudian premi asuransi dan perlindungan lainnya, dokumen perjalanan, kemudian biaya hidup atau living cost, pembinaan jamaah haji di tanah air dan Arab Saudi, kemudian pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi, serta pengelolaan BPIH. Kepres juga mengatur tentang besaran BPIH tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi yang bersumber dari nilai manfaat yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran BPIH sebesar 6 triliun sekian. Sementara itu, nilai manfaat untuk jamaah haji khusus sebesar 9 miliar 490 juta 138 ribu rupiah. Kemudian Tribuners berlari ke halaman 8 Koran Tribun Timur dengan berita dari rubrik Gebrakan Sang Pemimpin 2025. Calon Ketua PAN Sulsel harus dapat restu dari Zulhas. 3 nama disebut bakal maju tantang Ashabul Kahfi. Musyawarah Wilayah atau Muswil ke-6 DPW Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan mulai memanas. Wakil Ketua DPW PAN Sulsel Usman Lonta mengungkapkan bahwa kandidat yang ingin maju harus memiliki 2 kekuatan utama. Pertama, dukungan dari pemilik suara yakni Ketua DPD PAN Kabupaten Kota, dan kedua harus mendapat restu dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PAN di wilayah Komando Zulkifli Hasan. Usman Lonta mengungkapkan mekanisme pemilihan Ketua DPW PAN Sulsel selama ini lebih banyak ditentukan oleh keputusan DPP. Bahkan dalam 2 Muswil PAN Sulsel terakhir, pola pemilihan telah berubah di mana DPP PAN langsung mengumumkan calon ketua formatur. Tidak elok jika ada kader yang mencalonkan diri tetapi tidak memiliki dukungan kuat dari DPD maupun DPP, kata Usman Lonta pada Jumat 14 Februari. Paling penting adalah figur yang mau mencalonkan diri harus punya gantungan ke atas DPP PAN dan punya akar kuat ke DPD PAN di kabupaten atau kota. Menurutnya, PAN tidak kekurangan kader potensial. Beberapa nama seperti Husni Atalendrang, kemudian Haidir Syam, Irfan Abe dianggap kader potensial. Di samping itu, 3 anggota DPR RI dianggap paling berpeluang maju bertarung yakni Ashabul Kahfi, kemudian Muslimin Bando,
dan Andi Juliani Paris. Kendati demikian, figur-figur ini tetap harus mengantongi tiket emas berupa restu dari Zulhas untuk bisa bersaing secara serius. Nama Ashabul Kahfi yang telah memimpin Pansulsel selama 4 periode masih menjadi figur kuat. Kader Muhammadiyah itu pertama kali menjadi ketua PAN 2005 lalu. Terpilihnya Ashabul Kahfi setahun sehabis terpilih sebagai anggota DPRD Sulsel. Kini Ashabul Kahfi ancang-ancang maju 5 periode, namun potensi munculnya kader muda tak bisa diabaikan. Wakil Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan Usman Lonta mengungkapkan persaingan dalam Muswil nanti akan sangat bergantung pada kriteria calon yang diusung. Ia menegaskan calon ketua harus memiliki kapasitas yang mumpuni dan diterima oleh semua pihak, baik internal DPW maupun DPP PAN. Kemudian Ketua PAN Palopo dukung Kahfi. Ketua DPD PAN Palopo secara terbuka menyatakan dukungan pada Ashabul Kahfi di Muswil Pansulsel nanti. Ketua DPD PAN Palopo Abdu Bakri Pabe mengatakan 3 kader PAN yang disebut-sebut akan maju di Muswil PAN pantas dan berpotensi menjadi ketua DPW PAN Sulsel. Secara subjektif, saya pribadi mendukung Pak Kahfi, tapi dari ketiga yang digadang-gadang bakal maju semuanya pantas dan layak memimpin DPW PAN Sulsel. Ia memilih mendukung Ashabul Kahfi untuk kembali memimpin DPW PAN Sulsel karena ketokohannya. Pak Kahfi ini tokoh nasional dan itu adalah alasan yang membuat saya masih memilih beliau untuk memimpin DPW PAN Sulsel ke depannya. Bahkan penurunan perolehan kursi PAN Sulsel pada pemilu 2024 tak membuat ABP berpaling dari Ashabul Kahfi. Itu perolehan kursi adalah kerja kolektif, bukan tanggung jawab Pak Kahfi secara personal, melainkan tanggung jawab pengurus PAN Sulsel tambahnya. Sehingga ia akan tetap mendukung Ashabul Kahfi untuk memimpin DPW PAN Sulsel. Kemudian Tribuners beralih ke berita lain di halaman 8 Koran Tribun Timur kali ini terkait penginapan kepala daerah di Pisa. Pelantikan kepala daerah serentak akan berlangsung di Istana Negara pada 20 Februari mendatang. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pun sudah menyiapkan akomodasi penginapan untuk para kepala daerah terpilih. 2 hotel yang disiapkan Pemprov Sulsel yakni Hotel Borobudur dan juga Hotel Pullman. Kepala daerah yang tidak bersengketa MK di hotel atau Borobudur, kata Ketua Tim Kerja KDH, Biro Pemerintah dan Otoda Sulsel Fadli Rizaldi pada Jumat. Kalau 8 kabupaten kemarin yang menyusul hasil dismisal kita siapkan di Hotel Pullman Jakarta Pusat. 14 kepala daerah yang menginap di Hotel Borobudur yakni Kabupaten Goa, Bantaeng, Sinjai, Bone, Wajo, Sopeng, kemudian Maros, Baru, Sidrap, Endrekang, Tanah Toraja, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Sedangkan 8 daerah yang menginap di Hotel Pullman yakni Kota Makassar, Parepare, Takalar, Pangkep, Pindrang, Toraja Utara, Bulukumba, dan juga Selayar. Sementara itu, lokasi penginapan Gubernur Sulsel masih dalam koordinasi. Setiap bupati dan wakil bupati mendapat kamar masing-masing. Room rate 2,5 juta rupiah, bupati kemudian 2,2 juta rupiah untuk wakil bupati di Borobudur dan room rate 2,7 juta rupiah di Pullman per malam karena satu harga, ujar Fadli. Satu kamar itu untuk bupati dengan istri atau suami, kemudian wakil bupati dengan istri atau suami. Jika ada pasangan kepala daerah ingin membawa keluarga lebih, maka menjadi tanggungan masing-masing. Selain itu, Pemprov Sulsel juga menyiapkan akomodasi bus, dan bus akan digunakan kepala daerah dari hotel menuju Istana Negara. Transportasi juga kami koordinasikan, cari bus di Jakarta untuk mempermudah ke lokasi kegiatan, sambungnya. Jumlah bus sendiri masih dibicarakan Pemprov Sulsel. Adapun hotel yang disiapkan selama 5 hari, dan kalau ada datang lebih dulu, otomatis lebih maju
keluar ataupun check out. Tinggal Pemkad bicara menambah hari. Kemarin kesepakatan untuk 5 malam saja tutupnya. Diketahui Wali Kota Makassar Munafri Arifudin dan wakilnya Alia Mustika Ilham berangkat ke Jakarta pada Jumat 14 Februari menggunakan maskapai Garuda. Pemkot Makassar hanya menyiapkan tiket pesawat dan akomodasi untuk wali kota dan wakil wali kota terpilih. Untuk biaya perjalanan keluarga ditanggung masing-masing dan jadwal keberangkatan para calon kepala daerah diagendakan beberapa hari sebelum pelantikan. Berita lain yang ada di halaman 8 Koran Tribun Timur kali ini, Tribuners, Adnan harap PKJI dilanjutkan agar Goa terhindar dari bencana. Bupati dan Wakil Bupati Goa, Adnan Purita Ihsan dan Abdul Rauf Malanggani, berharap Bupati terpilih tetap melanjutkan program perencanaan Kalbu Jumat Ibadah. Hal tersebut disampaikan saat mengikuti PKJI di Masjid Agung Syekh Yusuf, Jalan Masjid Raya, Sungguh Minasa, Kecamatan Sombaupu, Goa, pada Jumat kemarin. Adnan mengaku ini merupakan salah satu program daerah yang rutin dilaksanakan di setiap minggunya, sehingga diharapkan mampu terus dilaksanakan oleh pemimpin yang selanjutnya. Program ini tidak bicara kuantitas, tapi bicara kualitas. Minimal setiap minggu ada mendoakan wilayah Goa agar situasi aman, damai, dan terhindar bencana alam yang ada. Sehingga diharapkan program ini bisa terus dilanjutkan dan Goa bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dia menyebut salah satu manfaat dari program ini mampu terus meningkatkan hubungan silaturahmi agar pegawai yang ada di wilayah Goa tetap kondusif berkat doa di setiap Jumatnya. Sejak cuaca buruk terjadi, banjir dan longsor mungkin terjadi di beberapa daerah, tapi alhamdulillah di Goa masih aman, dan itu kemungkinan karena salah satunya doa kita di setiap hari Jumat yang selalu mendoakan wilayah kita tercinta. Adnan menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang ada. Pasalnya PKJI ini merupakan yang terakhir kalinya diikuti dengan kapasitas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Goa. Hari ini adalah momentum terakhir saya bersama Wabub mengikuti PKJI sebagai kepala daerah, sehingga kami memohon maaf apabila ada dalam 9 tahun dan ada kesalahan kata atau perbuatan kepada semuanya. Yakinlah apapun yang kita lakukan bukan karena kepentingan pribadi, tapi kita inginkan kemajuan untuk Goa dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dan terakhir, Tribuners, ada berita dari KPU Sulsel yang janji patuh putusan MK. Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan memastikan akan patuh pada putusan MK, termasuk melaksanakan pemungutan suara ulang jika gugatan 2 daerah dikabulkan oleh MK. 2 daerah yang kabarnya berlanjut di MK adalah Palopo dan Jeneponto. Potensi untuk PSU kemungkinan akan terjadi jika gugatan dari 2 daerah tersebut dikabulkan. Komisioner KPU Sulsel Upi Hastanti memastikan jika KPU Kabupaten Kota akan mematuhi putusan MK nantinya. Termasuk kata Upi, jika diperintahkan untuk melakukan PSU nantinya, KPU harus patuh pada putusan MK jika kita siap laksanakan apa bunyi dari putusan MK, katanya pada Jumat 14 Februari. Bahkan dengan kasus sengketa di Pilkada Palopo yang diambil alih oleh KPU Sulsel, mereka akan menjaminkan atau menjalankan amanah dari MK jika putusan telah keluar. Diketahui KPU Sulsel telah mengambil alih sengketa Pilkada Palopo karena 3 komisioner KPU dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau DKPP. Adapun 2 komisioner lainnya yang tidak dipecat tidak dilibatkan langsung dalam sidang pembuktian di MK. Kedua komisioner tersebut lolos dari pemecatan karena tak ikut bertanda tangan dalam penetapan Trisal Tahir sebagai calon wali kota Palopo. 2 komisioner tetap aktif menjalankan tugas sebagaimana biasanya. Kita tunggu saja putusan dari MK, jelasnya.
Dan Tribuners, masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Anda pada koran Tribun Timur edisi hari ini. Dan bagi Tribuners yang tertarik untuk membaca secara keseluruhan, dapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di bawah ini pada nomor 0411 811 5500 ataupun juga untuk mendapatkan Tribun Family Card, Tribuners dapat menghubungi melalui WhatsApp ataupun SMS di 081 1413 5555. Dan demikian highlight koran Tribun Timur edisi kali ini Tribuners. Saya Ilu Devisania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan jangan lupa untuk tetap saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.